Kembali lagi bersama Banana Kick, gua Febri Dan gue Boy ya. Boy. Yuk. Setelah dari pemecatan pelatih timnas kita, Sintayong, gimana tanggapan lu, Boy? Kita ngomongin tema kita hari ini, bukan ngomongin pemecatannya. Iya. Next, bisa nggak targetnya? Ya pasti kan semua orang pasti masih sedih tuh, pasti kecewa juga. Cuma gue rasa ya udahlah gitu kan, kita udah udah nggak bisa nggak bisa ditunda atau nggak bisa dibatalin kan. Pasti. Orang ini juga lagi terbang sini, apa udah sampai di Jakarta mungkin sekarang. Cuman yang perlu kita lihat nih, pelatih yang sekarang ini apa emang punya kualitas, punya kapabilitas, punya kapasitas untuk jadi pelatih timnas. Itu sih buat gue ya. Kalau dari sudut pandang lo yang lihat pelatih sekarang, pelatih Kluivert, dia sebenarnya ada di posisi level mana nih? Dia level CC, mediocre, apa dia pelatih kelas dunia bro? Betul gimana bro? Kalau lo ya? Kelas dunia itu pemainnya jadi pemain kelas dunia emang. Jadi kan gua kan ngomongin level ya. Iya. Lo di level mana? Ya kalau lihat dari track record, kita kan bilang track record pelatih itu sejauh mana dia udah menangani tim nasional maupun tim klub. Ya. Kan Patrick Kluivert yang pertama kan dia sebagai asistennya Van Gaal di 2014 jadi asisten, biarpun itu masuk masuk ke semifinal, cuman kan bukan dia sebagai pelatih kepala, Van Gaal. Terus setelah dari situ dia pernah jadi pelatih kepala timnas Curaçao ya. Ya, Curaçao. Yang gue kaget pernah lihat itu katanya naik peringkatnya naik tuh 175 sampai 75, bener ya tuh? Waktu Hoax ya. jadi si Kluivert keluar dari berhenti dari pelatih Curaçao itu dia ranking Curaçao tuh masih 134. Nah, terus jadi diganti sama si Remco Vicentini. Remco ini yang bawa Curaçao sampai ke 68. Berarti dia dong yang hebat. Ya itu si Remco yang dibawa. Berarti dia dong yang hebat. Tapi udah lagi, tapi kan ini kan udah pelatih Kluivert nih. Iya. Menurut lo dia ada di level mana? Level pelatih ECC, level pelatih mediocre, atau dia kelas 2? Menurut lo? Masalah gini, bukan ece-ece, kita track record yang dari Curaçao aja dia kan nggak bisa mengangkat kan, malah juga dipecat. Dan banyak juga omongan dari media sana bilang bahwa taktikal dia tuh mengerikan gitu. Jadi banyak juga yang horor ya? Bukan horor juga, iya horor juga. Jadi sama juga tuh kayak mungkin kemarin yang Sintayong bikin tuh pemain-pemain tuh bukan di posisinya, diubah-ubah. Nah, Kluivert juga gitu kemarin di Curaçao, diubah-ubah yang dari back jadi striker, yang kiri jadi kanan gitulah. Gak bagus. Terus pernah lagi pindah ke klub Turki, ada namanya Denizspor. Berapa pertandingan ya? 6 atau 10? Bukan 16 ya. Terus juga 14 dipecat kan? Dipecat juga. Nah, menurut gue bukan mediocre, emang belum bisa menunjukkan bahwa dia bukan pelatih yang bagus gitu loh. Kecuali kalau track recordnya dia pernah memenangkan salah satu trofi dengan menangani klub itu panjang minimal 1 musim, atau enggak di tim nasional dia bisa bawa setahun atau 2 tahun megang, atau pernah bawa tim nasionalnya ke Piala Dunia gitu. Itu jangankan Piala Dunia, lihat regional lah, misalnya kalau misalnya di Piala Eropa ya Piala Eropa, kalau di Curaçao itu kan dia negara Mas Selatan ya, Piala Amerikanya gitu kan, seperti itu. Jadi gue juga bingung tuh yang dipikirkan oleh ketua umum PSSI letak di mana bahwa dia memilih Patrick Kluivert menjadi pengganti Sintayong. Padahal menurut lo dia ECC gitu? Bukan ece, mediocre lah. Mediocre ya? Oke. Dari bandingin track recordnya Sintayong, ya gue bukan memuji Sintayong lah. Sintayong udah pernah membawa timnas Koreanya ke Piala Dunia, tuh pernah juga megang klub. Sengnom itu kan dia juara juga kan gitu. Atau juara lagi mau juara ACL juga ya? Iya. Nah, mungkin ini dibuat narasi bahwa Patrick Kluivert itu karena kesamaan kultur sama kesamaan budayanya orang Belanda, karena kan timnas kita banyak kan dari naturalisasi kan. Nah, mungkin itu yang dipilihnya. Mungkin bisa menjembatani antara tim pemain naturalisasi sama pelatih. Tapi kita nggak tahu. Benar ke Patrick Kluivert itu bisa membawa misi kita ke 2026 kan? Walaupun diralat menjadi 2030. Itu diralat lagi. 2026, 2030, diralatnya ke 2026. Udah kadung ketahuan gitu, diterusin gitu kan. Tapi ralatannya ngomong begini bro, ngomongnya. Jadi targetnya emang 2030, cuman 2026 itu momentum katanya.
Jangan dimanfaatin, nah itulah ya namanya lagi alasan mah ya sah saja ya kan. Karena banyak isu berkembang sih, udah banyak yang isu berkembang di, ya mungkin teman-teman tahu lah di luar itu sana udah banyak isu berkembang bahwa penggantian ini mungkin ya masalah bilang katanya ada lawan Cina lah, ruang ganti itu sebagai pemicunya lah gitu kan. Ya kalau kita lihat pelatih yang beken di luar yang bukan mediocre lagi udah umur Piala Dunia, dia tuh mengendalikan locker room. Pemain siapa pemain gitu loh, mau pemain timnas kayak mau pemain di klub kayak pelatih itu membawa dia, gua bos, the boss, gua memutuskan gitu kan. Kalau seperti Sintayong seperti itu gitu. Apalagi kulturnya Korea Selatan kan hierarki, jadi tinggi lu ikutin apa kata gua, lu nggak usah lawan-lawan, nggak usah ngoceh kan, udah gua ngomongin lu ikutin kan gitu orang Korea, ya kan? Beda sama orang Barat kan, oh ya kita kan demokrasi, ayo kita ngobrol nih, diskusi nih. Nah kalau dari sudut pandang mereka diskusi, kalau menurut gua ya, dari sudut pandangnya Sintayong itu protes. Iya. Jadi akhirnya dia ada yang waktu di locker room itu yang di Cina itu, akhirnya dukung tuh. Karena dianggapnya protes mereka itu kan. Cuman kan gini loh, bahwa pelatih itu harusnya juga memberikan ke ini strategi yang gue kasih. Lo kalau nggak mau, lo part aja gitu. Satu contoh ya, kalau gue bisa buat bandingin klub sama timnas ya, pelatih yang punya karakter yang kuat itu akan banyak pandangan. Contoh Fergie kurang diktator apa sih, Beckham aja dikeluarin. Beckham nih gacornya. Iya kan, nggak ada lebih besar daripada versi sama klub MU sendiri gitu. Tapi sekarang kan kebanyakan kalau pelatih yang lembek yang ini ya nggak bakal menang. Gitu nggak bakal. Ya masuk pelatih didik pemain. Nah, ya kan, gimana ceritanya lo mau bawa timnya jadi juara? Kalau sendiri aja nggak punya prinsip ya. Nah, itu makanya yang kita khawatirkan yang mengenai si pelatih klub ini, dia bisa nggak? Ya mungkin bisa menguasai locker room, cuman dia tuh jago nggak dalam menggunakan taktik. Nah ini, lo ngomongin taktik kan? Taktik, ngomongin strategi. Nah ini dalil-dalil di luar yang mungkin Kluivertnya nggak sejago itu, tapi kan dia punya dua pembantu asisten nih baru, si Denny Lazzat sama si Alex Pastur. Dan dua-duanya ini katanya jagoan nih, si Alex Pastur dibilangnya the profesor katanya kan, ahli taktik ya kan. Nah Denny Lazzat juga sama, dia pernah nolosin klub dari SD ke Eredivisie. Nah menurut lu kan dengan kajian dua orang ini mungkin kan naik kelas nih bro. Nih gini, ini juga gua baru tahu ya latar belakang pemilihan dua asistennya ini. Dan infonya yang gue dapat terima, yang gue dengar dari yang mungkin banyak lah palit-palit yang bilang bahwa bawaan si asli pelatih ini Alex Pastur sama Denny Lazzat gue nggak tahu. Cuman asistennya ini bukan Kluivert. Oh gitu ya? Berarti dipilihin dong? Dipilihin sama Erick Thohir. Bukannya yang dimaksud dipilihin itu yang dua pelatih dari Indonesia bro? Sedangkan yang dua ini yang bawaan. Jadi infonya bahwa kenapa Patrick Kluivert yang dipilih, bahwa dia bisa kompromis. Jadi ada tiga pelatih yang jalan. Satu Patrick Kluivert karena bisa kompromi segala macam. Yang pertama, yang kedua itu ada satu pelatih juga, itu nggak mau nggak mau ikut campur urusan pelatihannya dia. Oh iya. Jadi pokoknya kayak Sintayong. Itu kan gini gitu. Lu mau ikut campur, ngomong taktik apa setelah itu serah gua. Nah, itu gua pelatihnya. Itu yang ketiga satu lagi pelatih yang katanya dia itu semua asisten dia pilih semua. Jadi dua ini nggak mengakomodir kemauan dari federasi. Nah, gue mikir-mikir nih. Kok Patrick Kluivert mungkin karena satu dia bilang orang banyak DU untuk pekerjaan. Kedua, kenapa dia bisa kompromi? Ya mungkin karena dia keahlian yang nggak terlalu hebat. Jadi asistennya dipilihin sama ini gitu kan. Kenapa? Dan gue bertanya ini kenapa kok harus bisa kompromi kepalanya ini? Agak apa? Mungkin si Patrick Kluivert nggak enakan Erick Thohir. Dia kan teman baik kan ya, teman baik saya di Indonesia, Erick Thohir saya itu. Dia kan teman baik gitu nggak enak. Kalau udah bro, ya kita swipe nih, lu dia milihin gue mau oke aja, yang penting gue jadi pelatih. Mungkin nggak sih kayak gitu?
Mungkin aja kan, tapi Pelatih diterima ketua federasi. makanya sekarang kalau misalnya yang lebih baik bapak aja yang latih dah, buat tinggal nyuruh doang gitu kan. Kalau asistennya dia yang milihin, yang Indonesia dia juga yang milihin. Terus dia jadi apa gitu? Boneka. Apa? Di boneka ya? Oh iya bisa gitu boneka ya. Jadi ya gitu, jadi pelatih yang bisa kompromi terhadap kepentingan gue nggak ngerti tuh. Jadi kayak kita jangan masukin, tapi kalau dia kompromi berarti kan ada kepentingan dari federasi nih. Iya. Apa nih yang mungkin federasi nih? Apa masukin pemain lain? Nah, gue nggak Sesuai ngerti. dengan keinginan gitu. Tapi Ya. kan kita belum bisa menilai sebelum dia Iya. datang. Sebelum dia melatih, Megang. sebelum dia main Nah. lawan tim lawan kita. Iya. Terus pemain-pemainnya apa yang dipilih, siapa yang dipilih, terus bagaimana dia tuh meracik strategi dan taktikal dan pemainnya untuk lagi lawan Australia dan Bahrain. Cuma kemarin waktu pas kita banyak lah kita nonton di TV pembahasan ini, dari Exo sendiri agak kaget kalau misalnya dari masyarakat kita tuh bilang 2 dari pertandingan ini nggak menang, out semua, itu agak Out sama pedasinya. iya, out itu semua liberasinya gitu. Ya dia di out juga bro, berarti dia out juga enggak. Kalau udah sampai kalah mah berarti kita gagal. Ya kan? Gagal pasti lolos ke babak finish berikutnya. Pasti udah pasti gagal karena emang kan poinnya nggak dapat, terus kita cuma berharap 2 pertandingan lagi dengan poin 12, kalau bisa menang semua kan lawan tahun Jepang 9 nggak mungkin kita masuk ke peringkat 3-4 atau perangkat ini 5-6, kalau 2 kali kalah nih 5-6 gitu loh. Tapi menariknya itu kalau ngomongin pelatih Kluivert, jadi ada legenda Ajax ya, National Fink kalau nggak, dia bilang waktu dia megang Adana Demiswar itu Patrick tuh main menyerang tuh enak, bagus dilihat gitu, cara menyerang juga atraktif gitu. Cuman dia bilang sayang kenapa dia nggak dilanjutin sama Adana gitu, padahal dia mainnya bagus loh gitu. Dia itu nggak ngerti kenapa dia nggak dilanjutin. Nah, terus menurut lu ya nggak ada yang tahu kenapa nggak dilanjutin, paling dia mainnya bagus gitu. Adana tuh mainnya jadi menyerang terus atraktif tuh gaya serangannya gitu. Nah menurut lu bro, mungkin nggak timnas kita bakal jadi kayak gitu ntar ke depan? Mungkin aja. Kita sih selama belum terjadi, belum melihat, kita jangan seuzon dulu lah, kita berpikiran. Mungkin bisa jadi Kluivert nanti modelnya kayak Sintayong. Tapi dulu kan zamannya Sintayong ganti Luis Milla, orang juga benci apa Sintayong ya kan? Iya. Sintayong dibenci, Luis Milla disayang-sayang. Iya. Sama gantian nih. Sintayong yang disayang-sayang, si Kluivertnya udah dihujat duluan gitu. Iya, Sama iya. kayak kasus STI zaman dulu kan. Luis Milla. Makanya kita kan sebagai penikmat sepak bola, supporter, kita bukan pandit lah, kita bukan pengamat lah. Kita lihat dulu. Kita namanya football enthusiast. Oh, betul itu sih. Penggemar sepak bola. Iya, kita lihat dulu. Kalau dia memberikan dampak positif Nah. terhadap permainan timnas dan nggak beda jauh kan, misalnya berbeda dari Sintayong, terus dia lebih menyerang, terus lebih bagus mainnya, ya kita apresiasi. Siapa sih kita nggak apa, kita tuh nggak buta sama Sintayong, cuman kan kemarin kita agak khawatir. Karena dia apa, karena dia pernah bilang kalau sorry ganti dari Mancini ke Half Redknapp aja kan nggak bagus, kita kalahin. Graham Arnold ganti sama Popovic ya, Popovic ya juga kan mereka seri-seri juga lawan Arab Saudi. Ya nggak berkembang juga. Nah, itu kan itu yang kita takutin sebenarnya kan. Ya wajar manusia bahwa aduh tiba-tiba langsung ini mempengaruhi nggak sama performa timnas kita. Tapi di sisi lain itu ada sudut pandang yang lain ya. Di sudut pandang yang lain lagi nih, si Alex Pastur ini waktu dia megang Almere City kalau nggak salah. Nah dia itu nerapin permainan sama kayak saya. Jadi dia tahu timnya lemah nih. Kalau tim aku, oke udah, gue mau counter attack aja. Orang di belakang si Patrick Kluivert kan si Alex sama si Dede Lazar. Berarti sama aja dong, nggak bisa nyerang juga. Ngapain juga? Jadi akhirnya jadi begitu kan. Nah, ini ngomong kan ulasan orang yang dibahas tentang Almere City ini memang hasil ulasan tuh, bukan orang-orang gitu. Iya. Ya bisa jadi emang diterapin juga ya kan. Apalagi emang kita dibanding sama tim lain, kita dibilangnya berdasarkan ranking kita lemah loh. Lemah satu, dan juga kita kalau permainan yang kita lihat ya kita belum bisa untuk megang bola lah, kecuali dalam sama tim yang di bawah kita bisa. Kalau sama Australia kayaknya kemarin kita dikurung habis gitu. Hampir itu babak dulu nggak bisa ngapa-ngapain itu. Makanya kalau nanti pas di Australia kita ngurung juga itu bahaya Pak.
Kalau di Australia bisa ngurung dan bukan ngurung lah ibaratnya. Kata orang-orang bisa total football ya. Iya, total football 50-50 atau misalnya kita bisa mendominasi, gue salut. Dan ini bagus. Tapi gue tuh punya berpikiran tuh kayak apa ya? Kayak takut gitu. Bener gak nih? Karena dengan mungkin sudut pandang si Patrick Kluivert-nya nggak menjanjikan. itu satu. Tapi asistennya menjanjikan, ya kan? Nah, terus lawan-lawannya juga lagi posisinya juga bukan dalam keadaan yang bagus ya, kayak Bahrain jadi juara Gulf Kakak Wafir kayak sama kayak AFF. Nah, terus si Australia juga ya dia Australia walaupun dia lagi nggak dalam kondisi yang terbaik, itu lawan yang berat gitu. Iya itu makanya kita kalau gue sih lebih takut khawatir gini karena takut kemarin kita tuh kayak waktu sebelum Sintayong megang gitu. Jadi ya pas masanya Simon kan tahu sendiri kita udah acur-acuran kan. Takutnya seperti itu aja gitu. Wajar lah namanya penikmat atau zaman Simon pemain kita bukan pemain diaspora mayoritas. Ya, itu Simonnya juga bukannya. Iya. Orang mudah-mudahan mau mainnya pakai polling gimana sih lu? Jadi harapan lu nih bro, ngeliat ini, jadi peluangnya timnas lolos di tangan pelatih mediocre-nya macam Kluivert tuh kayak gimana? Ya kalau tadi lo ngomongin ada asisten yang membantu dia dengan lebih ke teknik taktikal yang lebih otaknya, ya mudah-mudahan kita bisa beli perlawanan di Australia. Mudah-mudahan sih bisa bisa kalau emang bener ini gitu loh. Kita kan belum tahu deh kalau bener kita menjadi 1 poin atau kita bisa menang menang tipis, itu lebih bagus lagi dan kita akan memberikan kepercayaan tinggi buat Kluivert sama federasi. Dia emang nggak main-main, ya kan? Tapi kalau misalnya ini kan pemecatan Sintayong ini kan kayak semacam apa ya? Sebenarnya bukan pemecatan bukan karena penghasilan prestasi dia bergerak dulu. Kayaknya emang benci aja Sintayong. Yakin gue karena benci aja, karena apa? Wah nanti gue nggak tahu bahwa karena dia ada-adain aja gitu loh. Kalau mereka melihat bahwa ini kayaknya masih bisa dipertahankan sampai habis kualifikasi, wajar, itu bagus gitu kan. Tapi ya karena kan narasi yang kita balik lagi, narasinya kita bahwa untuk lebih meningkatkan lagi kualitas dan permainan timnas dengan menghadirkan pelatih dari Belanda. Nah kita wajar dong sebagai supporter, berarti dengan Kluivert kita bisa lebih bagus daripada Sintayong. Iya, berharap lebih. Bukan berharap lebih, wajib dong, karena kan lu bilang dengan Sintayong kurang bagus, kan segala macam. Tapi kan banyak yang dibantah, ternyata dibantah sama itu dalam artian targetnya bukan 2006 sampai 2030, berarti ada ketakutan juga generasi. Bener bisa apa enggak kan? Gambling berarti ya. Waktu kalau bagaimanapun menurut gua sih ya, kita ya harus mau nggak mau nunggu nih sampai bulan Maret nih. Iya, bulan Maret. Buat mastiin buat diri kita sendiri sebagai penggemar sepak bola ya. Ini orang layak gak main timnas gitu. Sampai Maret, sampai juga nanti dia memantau pemain-pemain lokal kita. Kan nggak semuanya pemain-pemain yang di diaspora. Tapi gue yakin ya nanti dibahas nanti aja deh setelah ini. Komposisi mana pemain yang keluar dari dia gitu ya. Ya nanti pemanggilan pemain-pemain ini nanti kita lihat. Jadi mungkin lolos berapa persen dulu di tangan pelatih Kluivert. Ini pelatih mediocre nih. Karena pelatih mediocre kan. Dan menurut gue di tangan pelatih mediocre dengan asisten yang top ini dia akan lolos. Gini, karena dia belum mulai, karena juga masih baru kan belum mulai ini. Ya, gue sih 50-50 nggak kita ngejar bahwa yakin kalau lolos, enggak, kita 50-50 dulu sampai pada hari hanya nanti Mas Arif tanggal 20 Maret lawan Australia bisa aja dia membuktikan bahwa dia bukan pelatih mediocre. Kalau gue kesini sebelah, kalau gue 40-60 bro. Wajar sih. Karena walaupun dulu punya asisten top gitu kan, kelas dunia, tapi kan di akhir ya kan decision making tangannya dia. Pasti. Iya kan? Pasti. Nah, di situ kita nggak tahu dia akan pakai itu nggak masukan dari asistennya atau dia akan jalan dengan pikiran dia sendiri ya kan. Nah, itu yang bikin gue 40-60 lah gitu. Tapi ya kita kasih kesempatan dia lah buat apa? Ya buat megang timnas ya kan. Berarti kan emang udah perjudiannya federasi dong. Ya harus diambil keputusan kalau misalnya jangan jadi banci maksudnya gitu. Karena dia yakin bahwa dengan pelatih Kluivert bisa lolos, tapi dia hasilnya nanti dia berbentuk dengan keinginan, ya harus tanggung jawaban lah. Ya kan? Nah kita udah ini jarang-jarang kita sampai round 3 dan ada kesempatan untuk masuk, jarang-jarang ini.
jarang-jarang banget dalam kehidupan kita yang udah hampir setengah abad Dulu kalau ya. Tidak. melihat kita tuh punya peluang untuk masuk ke Piala Dunia itu jarang-jarang. Ya, Jadi in the end ya kita nunggu, ya kan? nunggu. Mudah-mudahan apa yang dibuat Patrick dan staffnya akan sejalan dengan kemauan kita sebagai supporter Indonesia bahwa Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia itu aja sih. Oke. Ya. Ya. Oke, itulah apa pembahasan mengenai pelatih baru kita Patrick Kluivert yang hari ini akan datang. Ya. Besok baru akan, ini hari Sabtu, besok Minggu akan konferensi pers. Ya. Press. Oke, gue bersama Febri Gua ya. di channel Banana Kick. Sampai jumpa lagi.